Ada hal yang saya lihat penting sebagai closing statement. Nanti saya uraikan pada halaman 8. Bila ada seseorang yang sangat menarik perhatian, orang yang atraktif, mungkin disebabkan karena keindahannya, orangnya ganteng atau cantik dan sebagainya, atau pakaiannya mewah barangkali. Mungkin karena kehalusan ya perasaannya, dan mungkin juga karena kepribadiannya yang sangat istimewa. Bila ada orang seperti itu, biasanya banyak musuh karena hasud dan dengki. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang membencimu. Ini kata tokoh sentral ini. Kenapa banyak orang benci? Ya karena kamu cantik, kamu hebat, bacanya suka. Nah, di sini ada satu paradigma yang sesungguhnya mungkin karena kesalahpahaman, tapi saya tidak menyalahkan, silakan aja. Ini banyak dalil yang berbunyi tahaddusan bin ni'mah. Orang Islam itu di kaum santri ketika dia bercerita tentang keberhasilannya, ujiannya lulus, panennya bagus, beli mobil mewah, punya deposito sekian miliar, itu diceritakan kepada teman-temannya menjadi bahan obrolan. Alasannya dalilnya mereferensi kepada firman Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ceritakanlah kenikmatan-kenikmatan Tuhanmu, fahaddis. Di sini saya menjadi sulit untuk menegur, juga tersinggung kok. Saya paling sulit menegur orang kok. Maksudnya ayat ini bukan engkau menceritakan kenikmatan kepada orang lain, bukan hadis itu bukan menceritakan. Awas. Hadatsa kalau bentuknya sulasi mujarrad, hadatsa itu peristiwa. Hadatsa itu peristiwa atau hadatsa terjadi. Kalau dijamakan hawadis itu accident, kecelakaan artinya. Kalau hudus itu yang baru, hadis itu yang baru bukan yang lama. Kalau hadisun itu hadis Nabi, ucapan kanjeng Nabi. Kalau muhadasa itu percakapan. Jadi itu variabel dari konjugasi bahasa Arab itu tidak banyak orang paham. Ini adalah dengan mentasdidkan ainul fi'li, dengan sisipan huruf yang sama dengan huruf yang kedua di tengah. Jadi hadatsa menjadi haddasa yuhadditsu tahdisan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahdits itu bukan bercerita, tapi artinya bahwa kenikmatan Allah itu harus selalu engkau ingat di ambang sadarmu. Jangan pernah melupakan nikmat Allah. Harus kita sadari, bukan diceritakan. Masa Anda dapat uang 10 miliar diceritakan sama orang, ya dirampok malamnya. Dan ketika engkau banyak bercerita tentang keberhasilanmu, itu tidak percakapan yang tidak menyenangkan. Apa semua orang senang mendengarkan kesuksesanmu? Itu kan tidak realita. Jadi dalil tahaddusan bin ni'mah itu di mana relevansinya? Tolong dicek kembali. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan bercerita kepada orang lain. Jangan kau tunjukkan kehebatan kepada orang lain. Tetapi engkau sendiri yang merefleksi dalam tingkah lakumu, perbuatanmu sehari-hari atas nikmat Tuhan yang banyak itu. Jangan lupa dengan fakir miskin yang ada di sekitarmu itu. Jangan lupa anak yatim yang pada kelaparan, kau bagi dong. Itu yang maksudnya, bukan diceritakan. Apa artinya menceritakan kalau tidak dibagi-bagi? Gimana lagi? Betul nggak? Jadi kan menjadi Al-Quran jangan buat mainan lah. Coba dimaknani secara kontekstual yang benar.
Jadi siapapun yang punya kelebihan dengan ganteng, cerdas, pinter, kaya, apa dikiranya orang senang semua. Ibu-ibu, jangan kau kira engkau hebat ketika kondangan di tempat orang miskin. Dengan pakai gelang keroncong sampai sikut. Pakai giwangnya berlian yang 24 karat. Ya, lebih baik sekarat aja dah. Iya, pakai kalung yang seperti rantai. Sampai apa yang ada mengatakan, ada toko emas. Jangan engkau merasa bangga memamerkan hartamu itu di hadapan orang miskin, yang membuat mereka sedih dan menangis melihat engkau berpakaian terlalu mewah semacam itu. Tahu diri aja. Kecuali kalau kondangannya ke gubernur, bupati, atau presiden, menteri, bolehlah. Karena di sana Anda boleh memamerkan perhiasan yang mewah. Pun orang miskin jangan dong. Saya mau bertanya, orang kaya, orang miskin di negeri ini dibelah dua. Yang miskin tinggalnya di Jakarta Utara, Marunda, Cilincing, sana Tanjung Priok. Yang kaya tinggalnya di Permata Hijau, di Kemang dan sebagainya. Dibelah. Yang miskin di sana, gitu. Itu kenyataannya itu. Betul nggak? Ya, tetapi ketika di Baur juga menjadi masalah juga. Ketika Anda bikin rumah mewah seharga 50 miliar di tengah-tengah rumah yang kumuh, mereka bisa menangis kok melihat kemewahanmu itu. Paham nggak saya bilang begini? Saya nggak ada masalah setiap hari makan dengan tempe sambal. Ketika orang lain makannya sama dengan saya. Yang buat saya sakit dan menangis ketika saya makan tempe dan sambal, di depan saya ada orang makan dengan sambal goreng, dengan bergedel, dengan... Saya bisa menangis makan nasi dengan tempe itu. Itu. Jangan suka menyakitkan hati orang lain. Saya kira itu makna daripada apa? Itu ya. Jangan membuat banyak orang hasut dan dengki kepadamu itu. Cobalah kita rendahkan hati kita kepada siapapun. Terima kasih. Ya. Hidup atau hiduplah dengan selalu berada dalam situasi yang tepat atau kondisional, dan ini akan membawa kita menjadi maslahat di tengah masyarakat. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.